anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang sangat agung dan mulia. Namun sedikit orang yang bisa melakukannya. Oleh karenanya Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Demikian juga setan telah berjanji, iblis telah berjanji bahwasanya dia akan menjadikan orang bersyukur hanya sedikit. Ketika dia berikrar di hadapan Allah, dia berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh benar-benar aku akan menggoda manusia, aku datangi anak cucu Adam dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka, dan engkau ya Allah akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Wa laqad saddaqa iblisu dhannahu. Allah telah mengatakan iblis telah membenarkan persangkaannya, yaitu dia telah mengatakan hanya sedikit yang bersyukur, dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Oleh karena ibadah syukur ini bukan ibadah yang mudah. Terkadang kita menyangka kita bersyukur, ternyata kita tidak bersyukur. Dan Allah telah menyatakan hanya sedikit dari hamba-hambanya yang bersyukur. Sebelum kita membahas tentang hakikat syukur dan bagaimana cara bersyukur, saya ingin motivasi kita semua untuk bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah ibadah yang keutamanya sangat banyak. Di antaranya Allah berfirman, wa sanajizis syakirin, dan sungguh kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Allah tidak menyebutkan balasan apa. Dan ini salah satu metode dari Allah untuk menjelaskan bahwasanya, untuk mengisyaratkan bahwasanya ganjarannya sangat besar. Allah tidak sebutkan apa ganjarannya. Allah hanya mengatakan wa sanajizis syakirin, dalam ayat yang lain wa sayajizillahu syakirin, dan sungguh Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Sama seperti ketika Allah menyebut tentang ganjaran memaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang maafkan maka pahalanya di sisi Allah. Itu pahalanya sangat besar. Dan kita bisa tahu karenanya sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdal, yang bersabar atau yang bersyukur. Karena dua-duanya adalah ibadah yang sangat agung. Dan Allah menggandengkan keduanya dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur. Jadi keutamaan pertama, syukur itu pahalanya sangat banyak. Sangat banyak. Yang kedua, orang yang bersyukur tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan sungguhnya Allah syakiran 'alima, sungguhnya Allah adalah maha bersyukur, yaitu maha membalas kebaikan kecil dengan balasan yang besar. Dan Allah maha mengetahui, yaitu mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Jadi percuma kita ngaku kita bersyukur kalau kita tidak bersyukur, karena Allah tahu kita bersyukur atau tidak. Maka orang yang bersyukur tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan syukur adalah Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan kenikmatan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Allah beri pengumuman bahwasanya jika kalian bersyukur la azidannakum, maka aku benar-benar akan menambahkan kenikmatan bagi kalian. Jika kalian bersyukur, aku benar-benar akan tambahkan kenikmatan bagi kalian. Allah dengan penekanan.
La in syakartum la azidannakum. Ada la taukid, nun taukid, dua penekanan. Itu benar-benar sungguh-sungguh aku akan berikan tambahan kenikmatan bagi kalian. Maka seorang yang bersyukur ya akan ditambah kenikmatan. Dan ini suatu yang sangat wajar, yang sangat kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada suami berbuat baik kepada istrinya, terus istrinya sering bilang jazakallah khair habibi, makasih suamiku. Kira-kira suaminya tambah lagi kebaikan enggak? Tambah ya. Enggak ya? Ya begitu. Tapi kalau dikasih istrinya, kok mau segini, ya, malas dia mau kasih lagi, ya enggak? Ini kalau manusia, walillahil matsalul a'la. Ya, perempuan bagi Allah lebih lagi. Jadi seorang yang pandai bersyukur akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan bersyukur ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya hamba-hambanya bersyukurlah yang akan selamat dari neraka Jahannam. Karena mereka yang selamat dari godaan apa? Iblis. Iblis tadi yang mengatakan bahwasanya engkau akan mendapati Allah hanya sedikit dari hamba-hambamu yang bersyukur. Itulah hamba-hamba Allah yang selamat. Itulah hamba-hamba Allah yang selamat dari godaan iblis, dari neraka Jahannam, dan mereka itulah yang akan dimasukkan oleh Allah dalam surga. Di antara keutamaan bersyukur, bahwasanya siapa yang bersyukur diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra." Dalam surat Az-Zumar. Kata Allah, "Wa in tashkuru," kalau kalian bersyukur, yardahu lakum, maka Allah akan ridha kepada kalian. Allah akan ridha kepada kalian. Oleh karenanya syukur yang sedikit mendatangkan keridhaan Allah. Maksudnya syukur atas nikmat yang sedikit akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yarda an 'abdihi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbata an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah benar-benar ridha kepada hambanya jika makan satu makanan dia memuji Allah. Allah ridha kepadanya, itu dia bersyukur. Dan jika dia minum satu minuman kemudian dia memuji Allah, maka Allah pun ridha kepadanya. Ya. Dan kalau orang sudah diridhai oleh Allah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Makanya ketika Allah menyebutkan para sahabat, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di antara cara untuk meraih keridhaan Allah adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan syukur, dan ini terkait dengan kenikmatan duniawi, adalah menjadi orang bahagia. Orang yang pandai bersyukur itulah orang yang bahagia. Siapa yang qanaah bersyukur, maka dia bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irda bima qasamahullahu lak, takun agnan nas." Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan kepada engkau, itu rezeki dan yang lainnya. Ridha ya, rezekinya segitu, ridha anaknya segitu, ridha istrinya begitu. Ridha ya, rumahnya segitu ya, ridha. Ridha suaminya kayak begini. Mulai ya. Takun agnan nas, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Yang kaya bahagia. Karena Nabi SAW mengatakan, "Laisal ghina an kasratil arad wa innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan sejati adalah dengan banyaknya aset, tapi kekayaan yang sungguhnya adalah hati yang kaya. Jadi orang yang bersyukur, dia orang yang bahagia. Betapa banyak orang yang diberi kenikmatan banyak namun tidak bahagia. Kenapa tidak bersyukur? Tidak pernah puas, selalu melihat ke atas, selalu mencari dan mencari. Cita-citanya kepanjangan daripada umurnya, keinginannya tiada hentinya. Setelah menggapai satu keinginan, kemudian timbul angan-angan yang lainnya dan terus demikian.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau anak Adam punya 2 lembah emas, dia akan mencari yang ketiga dan tidak akan pernah berhenti. Wala yamla'u jawfahu illa turab, dan tidak akan memenuhi ya mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah mulutnya dimasukin tanah, badannya dimasukin tanah, baru dia selesai. Itu masuk kuburan. Tidak pernah puas. Orang yang korupsi apa orang miskin? Yang korupsi orang miskin, orang kaya? Orang kaya, tidak pernah puas. Jadi tidak pernah puas. Yang tidak pernah puas, tidak puas itu tidak bahagia. Orang yang puas itulah yang bahagia. Sebagai berkata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dengan raja sama saja. Kau dan raja sama saja, sama-sama bahagia, sama-sama bahagia. Oleh karenanya berusaha menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, maka Anda akan bahagia. Oleh karenanya bukan cuma kita yang disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Washkuruli wala takfuru. Ya. Wala takfurun, ya. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur kepadaku. Bukan cuma kita, bahkan para nabi juga disuruh untuk bersyukur, ya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalan ibadahmu dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud, maka beribadahlah hanya kepada Allah, wa kum minasyakirin. Jadilah engkau wahai Muhammad sebagai hamba yang bersyukur. Sebagaimana telah berlalu orang-orang bersyukur yang lainnya. Allah juga berfirman kepada kalimullah Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dengan aku menjadikan engkau sebagai rasul, wa bikalami, dan aku berbicara langsung dengan engkau. Ya, turunkan Taurat kepadamu. Fakhudh ma ataituka, ambillah apa yang telah aku berikan padamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah juga berkata kepada Luqman, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, dan dia bukan seorang nabi, seorang soleh. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi syukur itu perintah buat semuanya, karena di balik syukur banyak sekali kebaikan. Namun seperti saya katakan di awal pengajian, yang bersyukur hanyalah sedikit. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin belajar, kita ini sudah bersyukur atau belum? Jangan-jangan kita merasa bersyukur, ternyata kita belum bersyukur. Atau kita sudah bersyukur namun belum, levelnya masih rendah. Tentunya kita berusaha menaikkan level syukur kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur itu kalau bahasa kita ya berterima kasih, ya, berterima kasih. Mengakui kebaikan, kalau di kalangan manusia, mengakui kebaikan orang telah berbuat baik kepada kita, maka itu namanya berterima kasih. Dan syukur, salah satu nama Allah adalah Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Allah punya nama Asy-Syakir dan juga Asy-Syakur. Asy-Syakir atau Asy-Syakur maksudnya Allah itu memberi ganjaran yang besar atas amal yang sedikit. Ganjaran besar atas amal yang sangat sedikit. Contohnya misalnya Nabi bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya 2 rakaat kerja cuma 3 menit. Ternyata ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya ganjaran sedikit, amal sedikit diberi dengan ganjaran yang sangat besar. Karena Allah maha bersyukur, maha memberi balasan dengan yang sangat besar. Adapun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
dengan hati, dengan lisan, dan al-jawarih, dengan anggota tubuh. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan hati. Kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan lisan. Kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan al-jawarih, anggota tubuh yang lainnya. Adapun dengan hati, maka yang pertama adalah ma'rifatun ni'am, mengenali nikmat-nikmat tersebut. Karena enggak mungkin kita bersyukur pada Allah kecuali kita tahu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara tahapan untuk bisa bersyukur, kita kenali ini nikmat. Kita sadar enggak kita sedang dalam kenikmatan? Kalau kita enggak sadar dalam kenikmatan, enggak mungkin kita bersyukur. Nah, ini yang poin pertama sih kita sering lalai. Sungguhnya nikmat yang meliputi diri kita sangat banyak. Dan Allah telah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Namun manusia sering berbuat zalim dan sering ingkar. Allah telah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidak kalian melihat. Sungguhnya dalam tubuh kita ini banyak sekali kenikmatan. Rasulullah SAW mengatakan, ala kulli sulama minan nasi, ya, sadaqah. Setiap pagi bagi setiap sendi-sendi wajib untuk disedekahkan. Sendi-sendi nikmat. Sendi-sendi apa nih? Nikmat. Mata nikmat. Ya. Kata Allah, sam'an wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Banyak sekali. Detak jantung ini ya, nikmat yang tidak pernah berhenti sejak kita dalam janin, tidak pernah berhenti sampai kita meninggal dunia. Kita tidur, kita tidak bisa mengelolanya, dia bergerak sendiri dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saking berjalan sendiri tanpa kontrolan kita, kadang kita lupa kalau itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kena serangan jantung baru sadar itu nikmat Allah. Udara yang kita hirup dengan mudahnya, nikmat yang sering kita lupakan. Kena COVID baru sadar. Ternyata bahwasanya oksigen itu apa? Nikmat. Tahu saturasi oksigen turun baru sadar. Ternyata bisa bernapas itu apa? Nikmat. Jadi terlalu banyak nikmat. Nikmat keamanan sering dilupakan. Lihat negara-negara lain bagaimana kekacauan, peperangan, kehancuran, banyak pembunuhan mudah sekali, bunuh-bunuhan di jalan, perampokan, banyak. Kita alhamdulillah enggak. Nikmat atau bukan? Nikmat. Nikmatul aman. Nikmat keamanan. Nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita sehat ya. Ya, sehat dalam tanda kutip maksudnya. Meskipun sakit tetap aja masih dihitung sehat dibandingkan yang lebih apa? Sakit. Sehat alhamdulillah. Nikmat punya istri alhamdulillah. Masih banyak yang jomblo kasihan. Masih merana. Iya enggak? Masih menghayal, masih tahapan apa? Menghayal. Kasihan. Mau nikah duit enggak ada. Ngelamar ditolak, kasihan. Banyak. Kasihan. Masih banyak masih. Yang melamar masih takut, belum punya penghasilan. Kasihan, benar. Ada orang mau ngelamar, dia takut. Aduh, nanti kasih makan apa istri? Kerja dulu. Cari kerja nggak dapat-dapat. Lamarnya ditunda-tunda terus. Ada nggak? Ada, kasihan. Kasihan. Sementara fitnah syahwat di mana-mana, dia tidak bisa menyalurkan apa? Syahwatnya. Kasihan. Demikian juga betapa banyak wanita perawan tua kasihan. Kasihan benar. Saya pernah ketemu seorang suruh carikan suami buat putrinya. Umur udah 30 lebih. Kaya luar biasa. Kaya luar biasa. Mau bagaimana? Enggak ada yang berani maju. Karena kaya, pendidikannya mungkin S3. Siapa yang berani maju? Modal dengkul. Ya, dalam kekayaannya dia ada penderitaan.
Kenapa nggak punya pasangan hidup? Banyak perempuan alhamdulillah udah punya suami. Udah punya suami tidak disyukuri, diomelin melulu. Ibu kadang-kadang begitu. Suami nikmat depan mata diomelin. Sampai ada artis suaminya meninggal nangis. Suami orang meninggal dia nangis. Suami dia masih hidup diomelin. Benar nggak Bapak-bapak? Benar nggak? Ibu-ibu benar nggak? Saya tuh heran itu ada beberapa tahun yang silam ada artis suaminya meninggal ditangisin. Suami dia masih hidup depan mata bikin masalah mulu ya. Jadi masih banyak nikmat banyak sekali. Banyak sekali. Sebanyak orang menanti kapan ada yang melamarnya. Menangis, berdoa, puasa sunnah. Minta kepada Allah. Kita punya nikmat, punya anak. Masya Allah punya anak luar biasa, nikmat luar biasa. Banyak orang kaya nggak punya anak. Nggak punya anak. Masa penantian penuh dengan kegelisahan. Saya ketemu orang 9 tahun baru punya anak. Saya punya ketemu orang 11 tahun baru punya anak. Saya ketemu orang kemarin 14 tahun baru punya anak. Luar biasa. Maksud saya kita ini Masya Allah. Dikit-dikit merojol anak satu lagi. 2 tahun lagi merojol satu lagi. 3 tahun lagi merojol satu lagi. Masya Allah. Nikmat luar biasa ya. Alhamdulillah kita punya rumah. Mau ngontrak atau punya sendiri. Alhamdulillah punya rumah. Tempat tinggal, tempat bernaung. Masih banyak orang tidak punya rumah. Banyak sekali orang tidak punya rumah. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, rumahnya nggak ada. Ya. Alhamdulillah. Maksudnya kita kalau mau hitung nikmat terlalu banyak. Dan benar kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Tapi kita sering lupa dengan nikmat itu semua. Maka di antara cara bersyukur yang pertama adalah mengenali nikmat tersebut. Kalau tidak mengenali nikmat, gimana mau bersyukur? Gimana bersyukur? Kan kita mau syukurin nikmat itu. Nah, cara untuk mensyukuri nikmat itu ya kita tahu itu nikmat. Bahwasanya kita ini diliputi dengan apa? Nikmat. Setiap detik nikmat melalui kita. Kita merasakan nikmat tersebut. Setiap detik kita rasakan nikmat tersebut. Dan nikmat tersebut nikmat yang mutajaddidah, berulang-ulang. Cuma tadi saya katakan karena nikmat itu terlalu sering sehingga kita tidak merasakannya. Kita merasakan kalau diberhentikan sebentar baru kita rasa. Padahal nikmat tersebut nikmat yang berulang-ulang. Ya. Kalau sakit baru tahu ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Saya tadi baru lihat klip ada orang buta hafal Quran. Ditanya, kamu kalau punya mata pengen apa? Subhanallah. Dia mikir. Dia bilang saya pengen lihat surga. Terus kata pembawa acara, nah kalau di surga kan pasti bisa melihat. Enggak ada orang buta di surga. Maksud saya yang di dunia, apa yang kau ingin lihat? Dia bilang saya pengen lihat huruf Al-Quran seperti apa. Subhanallah. Kita mata Quran depan mata enggak dibaca. Jadi ikhwan, jadi pertama agar kita bisa bersyukur kenali nikmat tersebut. Ya, nikmat tersebut. Ibu-ibu banyak syukur punya suami. Banyak orang janda enggak punya suami. Bersyukur ada suami diomelin tidak marah. Banyak suami KDRT, banyak enggak? Marah sedikit digampar itu, giginya copot 1-2. Iya. Syukur yang banyak ya. Syukur yang banyak. Suami masih kasih makan. Alhamdulillah. Banyak orang istrinya yang kerja sendiri. Saya pernah naik mobil sama supir panitia jemput. Terus ada yang telepon. Angkat. Ustadz suami saya begini, suruh kerja nggak mau kerja, bangun pagi tidur aja, terus kalau saya kerja uangnya diambil, terus dia ngeluh terus. Supir ini ngomong, siapa saya pukul tuh orang gitu, supir. Dia dengar aja dia tidak, itu siapa sih orang saya pukul orangnya gitu. Ada orang seperti itu, kasihan suaminya. Seperti itu. Di antara kepiluan yang saya pernah dengar, ada seorang bertanya, Ustadz,
Suami saya pinjam uang dari saya, suaminya kurang duitnya, pinjam uang dari istrinya. Saya kasih pinjam, ternyata dia buat kawin lagi, subhanallah. Ada ya orang itu di sini? Nggak ada. Ayo bersyukur. Syukuri suami, alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat. Dan kalau bersyukur, Allah kasih banyak nikmat. Terkadang menghalangi kita dapat nikmat karena tidak bersyukur. Jadi yang pertama adalah kenali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun kita kurang nikmat kita, pasti ada yang lebih kurang. Dan kalaupun kurang dari satu sisi, di sisi yang lain masih banyak ya. Ada seorang kaya raya, tapi dia sakit. Kemudian dilihat pekerjanya di bawah, dia dari atas lihat pekerjanya di bawah, ternyata kerja cangkul-cangkul, terus makan roti, makan seenaknya, minum jus seenaknya. Dia nggak boleh. Terbetik dalam benaknya seandainya saya seperti dia, subhanallah. Yang di bawah pingin seperti dia. Ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Ada sebagian orang kerja keras, ini kenyataan, kerja keras supaya bisa kaya, supaya dia bisa nikmat. Ketika dia sampai kaya dia sakit. Cita-citanya untuk menikmati kenikmatan tidak dia dapatkan. Karena ketika dia kaya dia sakit, terlalu banyak forsir. Kesehatannya hilang. Alhamdulillah antum masih sehat, masih bisa kesana kesini ya. Taib, ini yang pertama, jadi mengenali nikmat tersebut. Yang kedua, setelah mengenali nikmat, harus tahu nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan maka dari siapa? Allah. Tidak ada dari yang lain. Kadang nikmat tersebut datang secara langsung dari Allah, kadang melalui perantara, melalui bos kita, melalui kawan kita, melalui pembeli kita. Kita jual barang, jual beli, dia beli kepada kita. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk membeli dari kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita yakini semua nikmat berasal dari Allah. Kesehatan dari Allah. Orang benar, kesehatan dari Allah. Orang sudah berusaha sehat-sehat atau mati ketika olahraga. Banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Terlalu sehat makanya mati. Melewati ambang batas. Mati. Banyak. Jadi harus tahu semua nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Dan kita tahu nikmat dari Allah, maka kita akan pandai bersyukur. Ini hati. I'tiraf binikmatillahi alaihi. Al-i'tiraf, dia mengakui ini semua nikmat yang ada di sekitarnya, yang ada di tubuhnya, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, yang dia tunggangi, semuanya dari Allah. Semua dari Allah. Situ baru dia akan tergerak untuk lebih kuat bersyukur. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, terkait dengan hati juga, yaitu mengakui bahwasanya semua nikmat ini saya tidak berhak mendapatkannya. Tapi Allah memberikan kepadaku karena karunia-Nya, karena rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya. Karena kapan seorang merasa saya memang berhak dapat, dia tidak akan bersyukur. Sehingga dia berasa saya bekerja, saya berhak dapat gaji. Kalau orang pegawai kerja, berhak dapat gaji dari bosnya, dia merasa terima kasih bos. Enggak, dia merasa memang itu hak saya. Paham enggak? Kalau dia merasa itu hak saya, dia tidak akan bersyukur. Nikmat yang Allah berikan bagi terlalu banyak. Dan kita tidak mengatakan saya pantas. Tidak ada, usahamu sangat kecil dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Kapan seorang merasa dirinya pantas, memang saya pantas, dia tidak bakalan bersyukur. Atau kurang syukurnya. Jadi harus selalu dalam dirinya, apa yang saya lakukan sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah berikan padaku. Sehingga Allah berikan padaku murni karena kasih sayangnya. Murni karena karunia-Nya. Jangan pernah merasa saya memang pantas. Oleh karenanya, para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah terkait Qarun, ya, ketika dia dinasihati oleh teman-temannya yang beriman, maka dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya saya dapat harta ini karena ilmu padaku. Ya. Ini dua tafsiran di kalangan para tafsir. Ada yang mengatakan ala ilmin indi,
dia mengatakan saya dapat bisa kaya